wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwa fillah rahimakumullah, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mengkaji surat Al-Mutaffifin yang berkenaan dengan kecaman Al-Quranul Karim terhadap orang yang curang di dalam melakukan transaksi bisnis. Satu hal yang penting untuk kita renungkan adalah bahwa agama ini tidak hanya mengatur urusan akidah dan ibadah, tapi juga mengatur urusan muamalah, urusan dealing dengan orang lain, urusan berbisnis, urusan yang kita sering sebut sebagai urusan duniawi. Karena Islam adalah agama yang syumul, agama yang holistik, yang tidak hanya mengatur urusan ruhani saja, tapi juga mengatur urusan jasmani kita. Tidak hanya ngurusin urusan akidah dan ibadah, tapi juga mengurusin urusan muamalah. Ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan bahwa sekularisme di dalam Islam tidak ada tempatnya. Karena hatta urusan berdagang pun agama campur tangan di dalamnya. Oke. Kita lihat sekarang surat Al-Mutaffifin, agak cepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini disebut dengan surat Al-Mutaffifin atau juga disebut dengan surat At-Tatfif. Ya, boleh disebut dengan surat Al-Mutaffifin atau surat At-Tatfif. Kita lihat dulu maknanya sebelum kita lihat ke asbab nuzulnya. Surat Al-Mutaffifin berasal dari kata toffafa. Toffafa secara bahasa minimal ada 3 maknanya. Toffafa. 1, orang yang meloncat pagar. Toffafa kalau orang melewati pagar yang seharusnya orang tidak meloncat pagar kecuali maling. Ya. Ini meloncat pagar namanya toffafa. Makna kedua dari toffafa secara kebahasaan adalah kalau orang mengisi gelas, airnya tidak penuh. Mestinya kalau ini airnya penuh. Ya. Kalau kita memberikan minuman kepada seseorang, mestinya lumrahnya gelasnya penuh. Gelasnya, airnya yang penuh, ya, bukan gelasnya yang penuh. Airnya penuh di dalam gelas. Tidak mungkin orang, tidak sewajarnya. Orang itu kalau memberi minuman kepada tamunya, misalnya dikasih misalnya sepertiga darinya, kita bilangnya melki, ya, muadid misalnya, tidak sewajarnya. Jadi sebenarnya toffafa maknanya kalau kita lihat yang pertama adalah orang yang melakukan perbuatan yang tidak wajar, ya, yang tidak wajar yang pertama. Yang kedua, toffafa juga bermakna remeh-temeh. Ya, tatfif sesuatu yang remeh. Dari sini nanti kita melihat bahwa yang dilakukan orang ini yang tidak wajar tadi bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang remeh-temeh. Kalau saya memberikan minuman gelas tapi saya kasih cuma separuh, sebenarnya kan bukan kesalahan yang serius beneran. Ya, ini dia kesalahannya bukan kriminal yang besar. Atau bukan kelihatan sekali kesalahannya. Dia melakukan kesalahan yang kecil. Ya, kalau dia menimbang, nanti misalnya apa bedanya 1 kilo dengan atau 10 bedanya dengan 9,99999. Nggak terlalu beda. Gayanya salah satu toko kan gitu, biar kita terpancing, murah ini. Nggak sampai 10.000, 9.000,99999 misalnya. It's nothing sebenarnya. Remeh, itu namanya tatfif. Ya. Dari ayat ini nanti kita melihat orang yang melakukan sesuatu yang tidak wajar. Yang kedua, dia melakukan hal yang remeh sebenarnya. Hal yang remeh. Yang ketiga, makna toffafa itu juga makna bertengkar. Ya, tentu saja akibatnya nanti akan membuat orang bertengkar dari akibat perbuatannya itu. Karena seakan-akan dia melakukan perbuatan yang tidak wajar meskipun dia remeh-temeh, tapi kalau diteruskan akan memantik pertengkaran, permusuhan. Oke, itu secara bahasa. Al-Quran nanti memberikan definisi sendiri. Setelah kita memahami secara bahasa, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan definisi dari mutaffifin, orang yang melakukan tatfif, ya.
Siapa dia? Idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu definisinya Al-Qur'anul Karim. Oke, kita lihat dulu sekarang asbab nuzulnya. Surat ini diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan dia turun di Makkah, ada yang mengatakan dia turun di Madinah, ada yang menyatakan dia turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ada yang menyatakan bahwa surat ini turun setelah atau baru saja Nabi Muhammad hijrah di Madinah. Bahkan ada yang menyatakan dia surat yang pertama kali turun di Madinah. Ya, turun di Madinah. Misalnya Imam Qurtubi menyatakan dalam tafsirnya, wahiyya makkiyah fi qauli Ibni Mas'ud wa Dhahhak wa Muqatil. Ya, Ibnu Mas'ud, Imam Ad-Dhahhak, Imam Muqatil menyatakan bahwa dia turun di Madinah. Wa Madinah fi qaulil Hasan wa Ikrimah. Sebagian yang menyatakan bahwa surat ini turun di Madinah adalah Hasan dan Ikrimah. Ada dua pendapat. Oke, tapi yang sampai kepada kita dari asbab nuzulnya berkenaan dengan siapa? Berkenaan dengan pedagang Madinah. Ada satu riwayat misalnya disebutkan ada ruwiya annau kana bil Madinah rajulun yuqalu lahu. Di Madinah ada seorang laki-laki yang disebut dengan Abu Juhainah. Semoga ada di sini ya. Namanya Abu Juhainah. Lahu kailan. Dia punya kailan, ya. Bukan kayangan, kailan kalau ini ya. Kailanan. Dalam bahasa Tagalog kailan itu rindu kalau saya tidak keliru. Kailan, ya kayaknya lupa saya udah lupa lama. Oke, kailan 2 timbangan. Orang ini punya 2 timbangan, pedagang ini. Ahadahuma kabir wal akhar saghir. Salah satunya besar, yang lainnya kecil. Fakana idza arada ay yashtariya min ashabiz zuru' wal hubub was thamar istara bil kailil kabir. Ya, kalau dia mau menjual ya, atau dia mau menjual sesuatu ya, dia pakai yang besar timbangannya biar dia dapatnya presisi atau bahkan boleh jadi bisa lebih. Tapi wa idza ba'a linnas, kalau dia beli yang tadi kalau dia menjual ya, kalau dia membeli sekarang saya agak bingung antara menjual sama membeli ya. Menjual, membeli. Oke. Fa idza ba'a linnas, kalau dia membeli kepada manusia, kana lil mushtari bil kailis shaghir. Dia bawa dengan yang kecil. Jadi kalau menjual ya tadi menjual pertama ya. Kalau yang menjual dia pakai yang besar sehingga dia bisa mengurangi, sementara kalau dia membeli dia dengan yang kecil sehingga dia bisa mendapatkan tambahan. Wallahu alam, ini model timbangan zaman dahulu ya. Tapi prinsipnya adalah kayak saya tidak tahu ya benar atau tidaknya, katanya banyak orang yang ngomong, saya tidak tahu kenyataannya timbangan yang dipakai roti biasanya agak berbeda hasilnya dengan timbangan yang pakai timbel ya. Jadi kalau ngukur pakai timbangan roti katanya nanti ditimbang lagi sama itu berbeda. Wallahu alam, saya tidak tahu untuk ukuran itu, tapi yang jelas kira-kira kayak demikian lah. Dia menggunakan karena dia punya 2 timbangan. Kalau dia menjual, maka dia berusaha menggunakan timbangan yang nanti bisa mengurangi. Sementara kalau dia membeli, dia menggunakan timbangan yang menguntungkan bagi dia. Itu prinsipnya yang dilakukan oleh Abu Juhainah. Atas sikapnya Abu Juhainah ini turunlah surat Al-Mutaffifin. Ini yang menjadi asbab nuzul. Kalau yang meyakini bahwa surat Al-Mutaffifin ini turun berkenaan dengan turun di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah. Itu yang pertama. Ada 36 ayat nanti kita akan bahas, semoga kita bisa menyelesaikannya hari ini. Kalau tidak ya minimal sampai di pembahasan tentang innal fujar ya. Berarti tinggal satu pertemuan, tinggal innal abrar. Oke. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin.
celaka, kata Allah SWT, binasa, kehancuran yang sangat besar. Wail, dulu sudah terlalu sering kita membahas wail ya. Wail secara bahasa artinya halakun azim, kehancuran yang besar ya, great disaster, great kebinasaan yang besar, kerusakan yang besar, kerugian yang besar. Semua hal yang negatif dipakai dulu oleh orang Arab kalau kita misalnya melihat diri kita ini sudah nggak punya peluang lagi untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian kita menyatakan diri kita, aduh udah hancur saya, wail. Kalau seorang ibu melihat anaknya sudah tidak mungkin mendapatkan kebaikan dan kecuali yang akan didapatkan oleh anaknya kejelekan, dia bilang ya wailak. Dari kata itu muncul kata wail secara kebahasaan. Nah, maka secara bahasa wail merujuk kepada kebinasaan, kerusakan, kehancuran yang terjadi di dunia. Oke. Kalau kita melihat di dalam tafsir, banyak juga yang menghubungkan wail dengan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya di neraka jahanam ada wail, ada wadin, ada lembah yang disebut oleh Rasul sebagai wail. Yang apabila dibuka lembah itu, maka neraka jahanam minta perlindungan dari neraka wail itu. Bayangin, neraka jahanam minta perlindungan dari lembah wail. Apalagi kita. Wong neraka jahanam aja minta perlindungan, apalagi kita. Untuk menunjukkan betapa dahsyatnya. Karena itu dimensinya, kalau Allah menyatakan wail di dalam Al-Quran, dia punya dua dimensi. Satu, orang itu akan mengalami kehancuran di dunia. Yang kedua, dia akan mengalami kehancuran, kebinasaan di akhirat. Karena Allah akan memasukkan ke dalam nerakanya yang bernama neraka wail. Maka selalu maknanya wail itu. Misalnya ada data yang mendukung untuk ungkapan itu. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, wala tatfaul kail, kata Rasulullah, wala tatful kail, janganlah kalian mengurangi timbangan, illa muni'an nabat wa ukhidu bisinin, kecuali akan dicegah tumbuh-tumbuhan ya, tanamanmu tidak akan bisa muncul, padinya tidak bisa akan mengeluarkan bulir padi, jagungnya tidak memunculkan jagung, dan akan terjadi drought, akan terjadi tidak ada hujan itu loh, kemarau, kekeringan, muncul masa kekeringan. Hadis Rasulullah SAW, kalau orang itu mengurangi timbangan, ada dua dampak yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya. Pertanian akan gagal panen karena nggak akan muncul, dicegah oleh Allah. Yang kedua, tidak ada air hujan, akan timbul masa kekeringan. Allah ingin menunjukkan dampak dari perbuatan maksiat juga punya dampak terhadap kehidupan kita. Persis bagaimana ayat Al-Quran yang menyatakan dhaharul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di bumi dan di laut. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Karena kerusakan yang dibikin oleh perbuatan manusia sendiri. Ya, itu maksudnya. Allah menyatakan wailul lil mukadzibin, maka wailul lil mutaffifin, maka berarti ada kerugian, ada kebinasaan, ada kehancuran yang dialami oleh siapa? Mutaffifin. Di mana? Di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Nah, sekarang siapa mutaffifin itu? Kita sudah lihat tadi secara bahasa, kita lihat sekarang bagaimana Al-Quran mendefinisikan mutaffifin. Alladzina idzaktalu, yakni mereka orang-orang, idzaktalu apabila menimbang, ya kalau dia menimbang untuk membeli sesuatu ya, yastaufun, mereka minta penuh. Jadi kalau dia membeli sesuatu, dia minta penuh. Bahkan yang menarik, dia tidak saja minta penuh, bahkan berusaha. Yang menarik, lihat. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nas. Saya tanya, kalau kita menimbang, kalau kita membeli sesuatu ya, karena kita membeli dari atau membeli saya membeli sesuatu ditimbang dari orang itu atau terhadap orang itu. Bahasa yang benar, dari atau
terhadap atau apa ya, again kalau dalam bahasa Inggris, mana yang tepat? Dari. Kalau iktala gandengannya mestinya min. Jadi alladzina idzaktalu min misalnya minan nasi yastawfun. Lihat Al-Qur'an menyatakan, kalimatnya menarik, alladzina idzaktalu 'alan nasi. Ala itu tidak wajar dipakai. Mestinya penggunaannya alladzina idzaktalu minan nas. Ya, mestinya begitu kalimatnya. Tapi Al-Quran merubahnya dengan kata ala untuk menunjukkan apa? Orang ini kalau menimbang seakan-akan dia bilang, kok ini kurang ini, tambahin mana kok kurang pas ini. Ya, dan segala macamnya. Dia terus berusaha bagaimana dia mendapatkan bahkan yang lebih. Dia tidak mau, koyo kurang sama ini ucapan mana lah, tambah mana lah, terus kayak gitu. Itu namanya idzaktalu 'alan nas. Nah, dari mana kita mengetahui maknanya? Dari penggunaan ala itu. Kalau dari min dia cuma lihat penuhkan ya, cuma gitu. Tapi kalau ini enggak, dia terus menteror orangnya seakan-akan. Ayolah bun, timbang sama ini kurang pas iku, masa 1 kilo sauno, ya. Masa 1 kilo segitu tambahin lagi dong. Sedikit lagi, 1 sendok lagi dan segala macamnya. Itu yang dimaksud dengan idzaktalu 'alan nas. Yastawfun. Dia kepingin dapat yang lebih, dapat yang penuh, ya, dapat lebih banyak lagi. Itu yang dimaksud dengan idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Ay ya'khudunahu wafiyan wafiran taman. Dia dapatnya penuh, sempurna, enggak ada kekurangannya sedikit pun. Nah, ini hati-hati ya. Jadi satu mentalnya, kalau dia membeli, dia minta sempurna, bahkan kalau bisa lebih meskipun sedikit. Yang kedua, wa idza kaluhum, apabila dia menimbang untuk orang lain, maksudnya berarti dia sebagai apa sekarang? Penjual, awazanuhum, atau dia juga menimbang buat orang lain. Apa yang dia lakukan? Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun, dia kurangi, yukhsirun, dia rugikan orangnya, dia kurangi dia. Tapi karena yang dimaksud di sini adalah mutaffifin, yang dikurangi sedikit, tidak banyak. Mungkin kalau 1 kilo dia jadikan 9 kilo, 98 ons misalnya. Ya benar ya, on ya. Oke, misalnya begitu, dikurangi sedikit, yang orang tidak notice. Orang nggak terlalu perhatian, alah insya Allah kurang didik. Dia nggak banyak. Bukan dia ngambil sekilo dikasih cuma setengah kilo, enggak. Atau dikasih macam-macam sekarang ya, macam-macam. Saya tidak tahu ada teknik baru, saya nggak tahu ya. Saya cuma curiga saja. Ada orang jual beras 5 kiloan, tapi di dalamnya misalnya dikasih apalah hadiah berupa apa makanan yang agak memberatkan. Saya tidak tahu apakah waktu dia memasukkan juga menghitung menjadi 5 kilo bersama itu sebagai salah satu teknik biar itu misalnya jatuhnya setengah kilo jadi ditambahi macam-macam ya, atau orang mencampur dengan kerikil-kerikil kecil dan segala macamnya. Itu juga termasuk dalam kategori yukhsirun. Kalau tidak hanya timbangan, sekarang macam-macam orang melakukannya ya. Orang melakukannya. Hampir semua kegagalan kita dalam urusan perdagangan, ekspor, impor, karena itu, karena cheatingnya itu. Karena cheatingnya. Ya. Ada banyak hal yang kita banyak pedagang melakukan cheating, dan memang dekat sekali urusan perdagangan itu dengan cheating, dengan dusta. Karena itu Rasulullah SAW, orang pedagang at-tajir, ya, aku dan pedagang itu seperti ini, kata Rasulullah SAW. Karena memang susah untuk jujur dalam berdagang, untuk sungguh-sungguh. Ya, nah ini yang pertama. Jadi definisi Al-Quran tentang mutaffifin adalah orang yang kalau dia menjual, dia mengurangi timbangannya sedikit. Kalau dia membeli, dia ingin mendapatkan yang sempurna, dan bahkan kalau mungkin dapat lebihnya. Ada kisah indah berkenaan dengan jual beli ini, karena salah satu imam madhab, Imam Hanafi, adalah orang yang menjadi pedagang kain. Dan dia selalu mengunjungi pasarnya untuk melihat tokonya, untuk melihat anak buahnya yang berdagang.
suatu saat ada kain yang cacat dan dia lakukan ini taruh di sini, ini bedain ya. Harganya yang murah yang ini jangan. Ini karena tidak sesuai dengan kualitasnya. Ada orang berdagang dan dia ini mau membeli dengan harga yang normal. Halal, sama-sama ridho ini. Begitu dijual, sudah dibungkus, Imam Hanafi datang. Ditanyain, kemana kainnya itu? Sudah laku. Laku berapa? Laku sekian. Marah Imam Hanafi. Karena kamu tidak jujur, kata dia. Kamu tidak memberikan hak yang sepantasnya untuk orang itu. Ya, karena inti dari perdagangan dalam Islam adalah antaradin. Ya, harus saling ridho di antaranya. Tapi ridho itu maksudnya tidak ada penipuan, mestinya. Tapi sudah ridho Ustadz, sebenarnya dia enggak. Sebenarnya dia tidak ridho, cuma karena dia tidak tahu aja. Ya, karena dia tidak tahu. Ridho yang dipaksakan. Ya, namanya bukan ridho. Oke, itu yang pertama, maknanya secara dari Al-Quranul Karim. Kalau kita kembangkan makna ini, maka siapa sebenarnya mutaffifin? Orang yang punya standar ganda. Kalau untuk dirinya, dia maunya yang baik-baik. Kalau urusan dengan orang lain, selalu dia mau kurangi. Orang standar ganda, namanya mutaffifin. Semua kalau urusan dengan dia mau perfect. Tapi begitu urusan dengan orang lain, dia kurangi. Kalau kita mau luaskan lagi, urusan apa ini? Tidak hanya sebenarnya ada urusan dagang, urusan macam-macam. Urusan ngajar, urusan macam-macam lah. Mestinya pulang jam 3, kerjanya misalnya mestinya dihitung. Alhamdulillahnya di Indonesia ini, bukan alhamdulillah sebenarnya, di Indonesia kerja tidak dihitung dengan jam. Ya, tapi dihitung dengan, pokoknya melbu jam piro, mulai jam piro. Tapi tidak precise benar. Kalau di barat, orang bekerja dihitung jamnya. Jadi kalau menentukan gaji adalah dari jam. Berapa 1 jamnya kerjanya gitu. Kalau di kita kan enggak. Gaji bulanan kita. Kalau di barat gaji itu dihitung dari jam. Berapa kerjanya, gajinya 1 jam, sekian. Jadi dia dihitung kerjanya, cek clock net, berarti mulai dari situ. Nanti waktu terakhir net, yaitu dia hitung nanti berapa jam dia bekerja, dikalikan kesepakatannya, dia dapat gaji. Kalau kita kan enggak terlalu begitulah kita. Kita belum precise dalam hal waktu. Nanti itu juga bisa direnungkan, apakah karena kita ini kadang-kadang masih mutaffifin Ustaz, sehingga kadang-kadang buah-buah kita masih kurang baik misalnya. Wallahu alam, itu jadi renungan kita bersama nanti ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi kalau mau dilebarkan kemana-mana nanti, semua yang urusannya dengan dirinya, dia maunya yang baik-baik. Sementara kalau urusan dengan orang lain, dia maunya kurangin. Itu mental mutaffifin, mental tatfif. Ya, mental tatfif. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ala yadhunnun, jangan begitu dong. Ini hardikan Allah Subhanahu wa taala. Ini diancam, no, jangan begitu kamu itu. Ya, kalla, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah orang yang menyangka itu, siapa itu? Mutaffifin, annahum mab'utsun, sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang yang menyangka itu, kalimat yang menarik, yadhunnu. Dhon itu di atasnya syak. Misalnya kalau kita ngomong begini ya, nanti datang ke rumahku ndak? Ya insya Allah. Tapi ternyata ndak datang. Namanya ingkar dalam bahasa Arab. Mengingkari. Nanti datang ndak? Ya insya Allah lah. Pokoknya kalau ya insya Allah lah. Tapi maunya 50-50. Namanya syak. Masih ragu-ragu. Budal enggak. Kalau lebih dari 50%, nanti datang enggak? Iya insya Allah lah, pasti saya datang. Pokoknya kalau enggak hujan lah, misalnya. Jadi lebih dari 50, dhon namanya. Dhon itu sudah lebih banyak datanya. Nah, orang ini masih dhon, belum yakin. Allah menyatakan, ala yadhunnu ulaika. Allah tidak menyebut mutaffifin itu dengan panggilan ulaik. Ya, ulaika itu untuk sebutan orang yang jauh.
Kenapa? Karena Allah tidak mau. Karena untuk menunjukkan dia jauh dari rahmatnya Allah SWT. Karena itu disebut dengan ulaik, dia jauh dari Allah SWT. Jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah, dan nanti konsisten. Lihat, begitu dia di akhirat, dia mahjubun. Dia tidak bisa ngelihat Allah. Allah tidak mau ngomong sama dia. Kenapa? Karena di dunia dia sudah disebut dengan ulaik. Kono loh, wong-wong itu kalau waduh itu. Ini namanya ulaik. Lihat, Allah menyebut orang-orang yang itu, yang jauh itu, jauh dariku dan jauh dari rahmatku. Kalau dia itu menyangka saja, apa dia tidak menyangka kalau mereka itu mau dibangkitkan? Seakan-akan Allah nunjain, sebenarnya kalau orang itu punya persangkaan saja terhadap akhirat, dia insya Allah akan soleh. Jangankan yakin, nyangka saja kalau nanti akan ada yaumul qiyamah, insya Allah akan merubah diri kita. Artinya kalau ada orang masih berbuat maksiat, sebenarnya keimanannya kepada akhirat mungkin di bawah syak. Tidak yakin, kalau orang yakin sama akhirat, tidak mungkin kita berbuat maksiat. Karena kita ketakutan terhadap implikasi dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Itu maksudnya. Bahkan Allah menyatakan ala yadhunnu, Allah tidak menyatakan ala yuqinnu, enggak, Allah ala yadhunnu. Ya, tidakkah mereka itu punya asumsi? Enggak, Boyo, apakah dia itu enggak menyangka ya? Nyangka saja enggak. Apalagi yakin. Ya. Padahal ibaratnya kalau dia punya persangkaan, mestinya dia enggak akan melakukan. Kayak sampean itu loh. Biasanya di perapatan kono, di perapatan itu ada polisi, Pak. Yakin atau enggak? Belum, hanya nyangka. Cuman dalam 1 minggu ini, Senin, Selasa, Rabu, ono polisi terus di situ. Ya. Jaduh, saya nyangkanya. Sampean berani lewat ke situ tanpa helm? Nggak berani. Cukup persangkaan kita, cukup membuat kita terproteksi dari perbuatan yang tidak baik. Itu namanya dhon. Apalagi kalau yakin itu karena macam-macam. Ada ilmu yakin, karena sampai nonton dari jauh. Waduh, coklat rek. Polisi berarti. Oke, namanya ilmu yakin. Belum ya, keliru saya. Kalau ilmu yakin dikasih tahu, depannya sepeda motor, polisi. Miring ya, kembali. Namanya ilmu yakin. Kalau ainul yakin kelihatan dari jauh. Itu semua yakin. Atau Anda memang mendapatkan ilham. Yakin bener, polisi di sana. Guys, menggo. Itu yakin. Ini belum yakin. Allah menunjukkannya. Sebenarnya kita ini yang perlu kita building apa? Keyakinan kita akan akhirat. Kalau kita yakin sama akhirat, tidak mungkin kita melakukan tatfif. Allah bakal menyangkan orang itu loh, tidak punya persangkaan tah kalau dia itu mau dibangkitkan oleh Allah SWT. Kalau dia setelah dari alam kubur nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kalau kita renungkan. Dan padahal kalau kita nanti dibangkitkan dari alam kubur, tidak ada yang menolong kita. Hatta anaknya Nabi Nuh alaihi salam, ya, anaknya Nabi tidak ditolong oleh Allah SWT. Bayangkan Nabi Nuh melihat dengan mata kepalanya sendiri anaknya mati. Padahal Allah menyatakan, hei Nuh, ahmil fiha, bawalah, masukkan ke dalam perahumu. Siapa? Orang-orang semua berpasang-pasangan, zaujainis nain, masing-masing berpasangan dari orang yang beriman, masukin. Ada yang menyatakan 70 orang, ada yang menyatakan 80, ada yang menyatakan 7 keluarga, suruh masuk. Wa ahlak, dan keluargamu masukkan semua Nuh. Allah yang menyuruh. Sudah dimasukkan, anaknya dibilangin, nah masuk, nah irkam ma'ana, masuk sini. Apa kata anaknya? Kata dia, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Ayah, aku akan berada di satu tempat, naik gunung sana, dan insya Allah tempat itu ya'simuni minal ma', akan melindungiku dari air. Kenapa dia kok lari ke gunung? Karena daerahnya daerah pegunungan. Nah, menarik ya. Nabi Nuh itu dulu itu kalau orang membuat satu desa atau lokasi, itu mesti biasanya kalau yang terbaik adalah kalau di sini ada bukit atau gunung, sini gunung, belakang gunung. Kalau dia dikitarin oleh gunung atau perbukitan, itu yang baik. Kenapa? Karena memproteksi dari serangan musuh. Bayangin, ini belum zaman sekarang ya, yang udah ada polisi, udah macam-macam ya.
Maka kalau mencari lokasi tempat tinggal, apalagi untuk satu komunitas, itu dicari yang kayak gitu. Rasul saja kalau bepergian dari peperangan, kalau dia mau beristirahat, dia cari yang sini bukit, sini bukit, sini bukit, depan saja. Masih ingat cerita Abbad bin Bishr yang dulu saya ceritakan? Sini sudah bukit, sini sudah bukit, sini sudah bukit, depannya terbuka. Karena itu Rasulullah meminta 2 sahabat untuk menjaga, yang lain suruh tidur pasukannya. Madinah juga begitu, gunung, depan yang kosong. Karena itu waktu mau diserang oleh koalisi orang Quraisy dan suku-suku Arab, yang disebut Al-Quran dengan pasukan Al-Ahzab, idenya tidak mungkin nyerang dari sini, gunung, tidak mungkin nyerang dari sini, gunung, yang ini juga tidak mungkin, tinggal yang dari depan. Salman Al-Farisi punya ide, kalau gitu bikin parit aja ya Rasulullah. Kenapa? Karena sini tidak mungkin dimasuki, sini tidak mungkin dimasuki. Lah, tempatnya Nabi Nuh itu dikelilingi bukit begini. Saya tanya, kalau dikelilingi bukit berarti orang pegunungan atau orang pesisir? Pegunungan, di pegunungan ada perahu? Gak ada, dia tidak tahu dengan laut. Gak tahu, tidak ada orang yang bikin perahu. Sekarang jangankan itu ya, kalau kamu orang gunung bikin perahu, kira-kira you gila atau you lagi bener? Itu loh Rek, susahnya beriman itu. Kadang-kadang harus bertentangan dengan logikamu. Hatta istrinya Nabi Nuh nanti berkhianat kepada Nabi Nuh. Karena tidak mudah menjadi istri seorang Nabi. Apalagi dia terus bikin perahu, semua orang mencaci maki. Piye Rek, udannya kapan Rek? Ada orang udan dah misalnya. Dan semua caci maki. Dan ibunya, istrinya Nabi Nuh tentu punya banyak teman. Piye bojone sampean niku? Ya, dan segala macamnya. Akhirnya istrinya Nabi Nuh juga tidak mempercayai dakwahnya Nabi Nuh. Yang Al-Quran menuliskan dia berkhianat kepada suaminya. Fakhanatahuma. Ya, faqilat khulan nara ma'at dakhilin di surat At-Tahrim misalnya. Ya. Lah, yang menarik Nabi Nuh itu disuruh oleh Allah untuk bikin perahu. Nanam pohon sendiri, 100 tahun nanamnya. Nanam sendiri, setelah selesai bikin perahu di mana? Di atas bukit. Tambah keplek apa enggak? Kalau secara logika sederhana, iya wong gendeng gimana ini. Wajar Bukan seperti orang yang, semua orang enggak mungkin, daerah kita ini aman. Laut ada di sebelah sana, tidak mungkin air laut naik. Meskipun kita ini under sea level. Daerah kita ini di bawah permukaan air laut. Laut sebelah sana, tidak mungkin, ini tetap gunung, aman kita ini. Ada orang katanya percaya dari akhir akan ada azab turun, terus bikin perahu. Memang gila aja, mungkin dia putus asa karena tidak punya pengikut. Masuk akal tidak orang bilang begitu? Masuk akal. Dan itu yang macam-macamnya. Tapi sebagian orang melihat itu sebagai kebenaran. Nabi Nuh sudah tua, dan bayangkan, sebagian mu'arrikh menyatakan Nabi Nuh tinggal sebanyak 3 generasi. Dadi wis mbahe mati, anake saiki, anake wis mati dadi cucune. Dan dia tahu, Nabi Nuh wis tua, kon iku lek cucune kon to biyen to. Wayangin, mbahe menentang Nabi Nuh. Bapaknya sendiri menentang Nabi Nuh. Kini anaknya sendiri menentang Nabi Nuh. Masya Allah ya. Hebatnya Nabi Nuh. Karena itu dia menjadi ulul azmi. Sekarang renungkan ya, dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah, yang terbaik itu adalah Nabi. Gak ada di atas Nabi. 124 ribu. Dari 190 ribu diperes lagi, tinggal 25. Dari 25 diperes lagi, tinggal 5 orang. Dan itu the best people. Ini makhluk yang paling terbaik yang dipilih oleh Allah, yang pernah diciptakan. Cuman 5 orang. Dan dari 5 ini diperes lagi tinggal 1. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu disebut Sayyidul Mursalin. Tapi dari 5 ini Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kalau kepindah di Nuh ya semacam itu. Ya, Masya Allah itu sakhiru min, orang semuanya menganggap dia gila. Lah, sekarang Allah menggambarkan benar ya. Suatu saat kalau kita membahas surat Nuh, Allah menggambarkan bagaimana hancurnya itu. Karena kemudian gunungnya itu dibikin krek. Air mancur kemudian, air lautnya masuk ke situ. Yang Al-Quran digambarkan sebagai wafarat dan nur, kata Al-Quranul Karim. Ya, seperti kita kalau nggodok banyu di dalam ketel, boiling water in the kettle. Ya,
Ya, jadi dimasukin sampai nanti boiling, meledak-ledak. Sampai kalau memanaskan air, pelan-pelan ada bulu kuduknya enggak? Ya, bulu kuduk bahasa Jerman ya, bulu kuduk. Awalnya tenang airnya, pelan-pelan kalau kita dipanaskan terus, makin dipanaskan, muncul gelembung satu, ting ke atas. Tambah lama kuduk-kuduk, sampai airnya ngapain airnya? Bergolak-golak dia, tanpa kita bisa kendaliin. Kalau diteruskan maka dia akan keluar, melebar kemana-mana. Dan itu gambarannya. Ya muncul air dari sini, hujan turun dari atas, pelan-pelan dia naik, melekuduk, sampai kemana-mana. Dan airnya penuh busa, menggelegak karena tsunami kemudian jadi segala macamnya. Dan dia berada sa'awi lal jabal ya'simuni minal ma'. Nabi Nuh menyatakan, nak, siapapun hari ini tidak akan bisa selamat. Kecuali yang dapat rahmat dari Allah. Dan yang dapat rahmat itu siapa? Semua yang ada dalam perahu. Kalau you tetap, you akan mati, nak. Tapi tetap tidak mau anaknya. Terus akhirnya mati, kelepek-kelepek mati. Ya apa sedihnya Nabi Nuh. Dan yang paling juicy. Begitu naik semuanya, okay, Nabi Nuh berkata, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Satu dibaca imalah, satu enggak, normal. Kenapa enggak dua-duanya imalah? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Atau dua-duanya yang normal, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kenapa? Jaro yajri artinya apa? Jaro, ya mengalir, floating, perahunya lagi jalan. Jaro yajri. Ya. Saya tanya, airnya tadi digambarkan oleh Al-Quran, ombaknya maujin kaljibal. Ombaknya seperti gunung. Kalau sampean naik perahu, ombaknya seperti gunung normal? Nggak normal, wang, gini. Ya, nggak normal. Oke, namanya majore. Oke, kalau mursaha itu waktu settle down, nggak ada goncangan. Kalau sudah mandek, glek, mursaha. Ya, di mana? Di Judi, di Gunung Judi. Diam gini sudah sekarang. Oke, nah sekarang perhatikan. Waktu goncangan gini, karena kondisinya tidak normal, harokat fathahnya juga tidak normal. Sehingga harus diganti jadi re. Mestinya ro jadi re, naldi, bukan ya? jadi ro jadi re. Kenapa? Karena tidak normal. Sementara waktu mursaha, dia sudah setelah terapung-apung, majoreha terus, terakhir dia mandek di atas gunung Judi wa mursaha. Indahnya Al-Quranul Karim. Hatta bunyinya menggambarkan keadaannya. Jadi sampean kalau naik truk, majareha. Ya. Tapi kalau naik BMW, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nggak kerasa ya Ustaz? Lunyu misalnya ya. Enggak, betul ngoten. Mau BMW tetap majareha wa mursaha. Ya. Tapi itu indahnya Al-Quranul Karim untuk menggambarkan. Seperti film, bagaimana Al-Quran menggambarkan. Majreha wa mursaha. Majreha wa mursaha. Setelah berhenti sekarang, ya berhenti sudah, berdoa Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Ya Allah, kata Nabi Nuh, anakku itu, yang mati itu adalah anakku. Innahu min ahli. Ya, kata dia, dan dia janjimu itu ya Allah janji yang benar. Apa maksudnya? Dulu kan Allah bilang, waktu perahunya udah selesai, hujan turun, hei Nuh, masukkan ke dalam perahu. Siapa yang suruh masukin? Yang percaya sama kamu, secara berpasang-pasangan, sama siapa? Wa ahlak, keluargamu. Berarti kan sebenarnya Allah menghendaki keluarganya, apa? Selamat. Implicitly speaking, ya, sebenarnya seakan-akan Allah mau ngomong, keluargamu itu aku inginkan dia selamat. Nah, sekarang Nabi Nuh seakan-akan menagih kepada Allah. Ini cintanya ayah. Bagaimanapun orang tua, meskipun anaknya senakal apapun, jauh dalam hatinya dia tetap cinta sama anaknya. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalam. Dia melihat anaknya mati tenggelam dalam keadaan tidak beriman. Terus dia berdoa kepada Allah, ya Allah, innahu min ahli, kata dia, sesungguhnya dia itu anakku.
Dan aku percaya janjimu itu adalah janji yang benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau hakim yang paling terbaik. Ibaratnya ya Allah, kalau dia mati sudah di dunia ini, minimal nanti kalau dia dibangkitkan dari kubur, selamatkan dia ya Allah. Toh janjimu adalah janji yang benar. Dikaitkan dengan dulu itu. Di dunia saja sebenarnya engkau menginginkan keselamatan siapa? Keluargaku. Apa kata Allah SWT? Ya Nuh, hei Nuh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya anakmu itu bukan keluargamu. Masya Allah ya. Sesungguhnya anakmu itu bukan keluargamu, kata Nabi Nuh. Kenapa? Karena hubungan keluarga di dunia ini diikat dengan apa? Dengan darah, dengan daging. Karena satu rahim, kemudian dia menjadi saudara kita, menjadi ahlun. Akan tetapi di akhirat kelak, ikatan itu karena apa? Karena iman, karena amal soleh. Karena itu kata Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi menjelaskan, kata dia ahliyatun nubuwah. Ya, kekeluargaan kenabian itu bukanlah kekeluargaan al-laham wad dam, daging dan darah, tapi bukanlah ahliyatul bunuwah kata dia, akan tetapi ahliyatul manhaji wal ittiba. Tapi karena kekeluargaan karena dua hal, manhajnya sama dengan Nabi, ittibanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita manhajnya sama dengan Nabi, kita ittiba kepada Nabi, kita keluarganya Rasulullah SAW, yang nanti insya Allah akan kumpul dengan Rasulullah SAW. Apa buktinya? Salman Al-Farisi, orang mana? Persia. Ada hubungan darah dengan Nabi? Tidak ada. Rasulullah SAW menyebut Salman di hadapan para sahabatnya, Salman minni, Salman termasuk golonganku, dia termasuk ahli baiti, dia termasuk keluargaku. Rasulullah SAW mengklaim Salman Al-Farisi menjadi bagian dari keluarganya Rasulullah. Masya Allah ya. Waktu di dunia sudah disebut gini. Tidak saja umatnya Rasulullah, ahli baiti. Ya Allah ya. Betapa kita ini menginginkan kita ini jangankan dianggap jadi keluarganya, asal jadi umatnya Rasulullah sudah Masya Allah ya. Masya Allah. Kan itu tidak boleh. Tidak boleh ya, tidak boleh. Nanti berkaitan dengan itu tidak boleh. Apalagi mutaffifin ya, semua orang yang tidak adil, semua orang yang tidak sinfanun min ummati, kata Rasulullah, ada dua golongan yang dari umatku, lan tanaluhuma syafaat, yang keduanya tidak akan pernah bisa mendapatkan syafaatku. Yang pertama imamun zalum, pemimpin yang zalim, selamanya dia tidak akan pernah dapat syafaat yang Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Yang kedua kullu, kata Rasulullah, siapa? Semua orang yang berbuat ghulu, ghalin, berbuat keterlaluan, mau ekstrim yang kanan atau ekstrim yang kiri, itu semuanya tidak dapat. Semuanya tidak dapat. Tidak dapat apa? Tidak dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa. Dan Allah menggambarkan yang terakhir ya, innahu amalun ghairu salih. Kenapa sih anaknya Nabi Nuh, meskipun dia anaknya Nabi, kok tidak bisa menjadi apa? Tidak ada artinya meskipun dia anaknya Nabi. Kenapa? Karena digambarkan oleh Al-Quran, innahu amalun ghairu salih. Saya tanya, kalau kalimat yang benar, Yahya perbuatan. Yahya adalah orang yang berbuat. Yahya berbuat sebuah perbuatan. Mana yang salah? ABC. Yahya adalah perbuatan. Yahya adalah orang yang berbuat. Yahya adalah melakukan perbuatan. Mana yang salah? ABC. Semua sepakat A salah. Quran menyatakan innahu, sesungguhnya anaknya Nabi Nuh, amalun, perbuatan. Loh, salah Quran ini. Kenapa Quran kok tidak begini? Innahu amilun. Misalnya, atau innahu amila amalun ghairu salih, amalan ghairu salih. Kenapa? Menarik ya. Karena itu kalau dibuat tafsir macam-macam, ada yang nafsiri amalun dzu amalin, ada yang nafsiri amila, salah satu qiraat. Innahu amila tapi dibuang ya. Hasil takdirannya nanti innahu amila amalan ghairu salih. Tapi bingung dia karena pakai di Quran pakai ghairu bukan ghaira, tambah mumetan lagi. Ternyata menarik, Imam Fathur Razi misalnya menjelaskan, orang Arab itu kalau ada orang
yang sangat expert di dalam satu karakter, maka dia tidak menggunakan isim fa'il, tapi menggunakan isim masdar. Dia bilang amalun, misalnya ada orang alim, sangat alimnya. Orang Arab tidak ngomong innahu, misalnya Yahya alimun, bukan gitu. Jangan Yahya lah, kegeeran. Ya, siapa? Ahmad lah. Ahmad alimun, Ahmad orang alim. Tapi kalau dia super alim, tidak ngomong alimun. Ahmad ilmun. Ahmad itu loh ilmu. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia ada orang ada santri di sini ya, di Ma'had Nurul Hayat misalnya. Hafal semuanya, kamus Nawawi, Munawir ya. Satu kamus itu hafal, setiap orang tanya ke dia itu loh. Kamu bilang apa? Loh Pak, kamus berjalan Pak. Bukan orang yang menghafalkan kamus, dia kamus berjalan. Ya, sama dalam bahasa Indonesia sebenarnya ada. Lihat, seakan-akan Allah menggambarkan anaknya Nabi Nuh, seluruh amalnya jelek. Masya Allah ya, innahu amalun ghairu saleh. Sekarang Allah menyatakan, kalau orang ingat bahwa dia nanti akan dibangkitkan dari kubur, hatta anaknya Nabi Nuh tidak bisa diselamatkan, meskipun bapaknya seorang Nabi. Apalagi kita, yang bapaknya bukan Nabi. Ya, tapi kita juga bisa gaya, karena kita juga keturunannya Nabi Nuh. Karena semuanya kita ini keturunannya Nabi Nuh. Jadi kita ini punya keturunan dua, dan itu cerita kakek buyut kita. Jadi jangan sampean merasa, aku wong Jawa Ustaz, ndono turunan darah sing apik. No, Anda turunan dua Nabi, Nabi Adam dan Nabi Nuh. Ya, kalau Habib Syekh turunnya Nabi Muhammad, satu Nabi, kita dua Nabi, bayangin. Enggak ya, Habib Syekh berarti tiga dong yang. Tapi yang menarik adalah kita ini makhluk yang mulia, turunan Nabi, ya, dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh, ya, wallahu alam, mungkin ono sing turunan tekan mana lagi, kita nggak tahu, ya. Tapi yang jelas Allah menyatakan kalau kamu menggunakan akalmu, oke lah kamu belum yakin, minimal kalau kamu punya asumsi bahwa kehidupan ini tidak berakhir begitu saja, tapi Anda akan dibangkitkan dan akan bertanggung jawab terhadap amal yang kamu lakukan, mestinya kamu tidak akan melakukan tatfif, kata Allah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, saking apanya itu? Saking dia tidak pernah punya asumsi. Dan yang menarik, banyak orang sekarang itu kayak begitu, Rek. Kalau ditanyain benar, emangnya nanti dibangkitkan? Ya enggak lah, kita ini mati ya sudah, kita akan turning into dust. Dah, jadi debu. Enggak ada lagi. Ya, kehidupan ya di sini ini dan segala macamnya. Menarik, banyak orang kayak gitu. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Kapan kita dibangkitkan? Liyaumin 'adzim. Allah menyebut hari itu the great day. Yaumun 'adzim. 'Adzim dari kata 'azm. Apa 'adzm? Tulang. Ya, tulang. Apa hubungannya tulang dengan 'adzim? 'Adzim artinya kuat sebenarnya. Bagian tubuh kita yang paling kuat apa? Tulang. Tulang susah untuk dipatahkan dan segala macamnya. Ya, kenapa lidah dianggap kok tidak kuat? Karena tidak bertulang. Ya, lidah tak bertulang. Ya, tapi jangan orang Batak ya, tulang Batak ya. Ada, saya tidak tahu, lupa namanya, tapi ada tulang apa? Bibi palingnya, tidak tahu saya. Liyaumin 'adzim. Allah menggambarkan yang tidak maha kuatnya Allah disebut juga dengan azim. Azim. Ya, liyaumin 'adzim. Hari itu disebut dengan hari yang azim karena tidak ada hari yang lebih besar dari hari itu. That's the greatest day. Ya, dari kita. Jadi hari istimewa Anda itu bukan hari pernikahan, hari lahir, atau hari matinya kita. Kenapa kamu nyelamatin? Ini hari kelahir saya Pak, birthday saya. Ini hari 25 tahun pernikahan saya. Itu kecil semuanya itu. Yaumun 'adzim yang mana? Nanti saat kita dibangkitkan dari alam kubur. Liyaumin 'adzim. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Allah jelasin bagaimana apa yang dimaksudkan dengan yaumun 'adzim. Kapan? Saat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqum. Masya Allah ya. Yang menarik, berdirinya itu terus-menerus. Lama kita berdiri. Dan semua orang berdiri nggak seneng. Antri satu-satu semuanya. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu menakutkan. Menakutkan karena kita semuanya nanti sadar. Ya, semua sadar apa yang akan menimpa kita, bagaimana nanti nasib kita, bagaimana kita akan bertanggung jawab terhadap semua amal yang kita lakukan, dan itu mencekam, menakutkan, horrifying, ya, horrible day, ya. Disebut dengan yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Semua alam, semua makhluk kumpul di sana. Semua, dan itu menakutkan, ya. Rabbil alamin. Kalla. Karena itu kata Allah, kalla, no. Sekaya jangan begitu dong. Kata Allah SWT, kalla, inna kitabal fujjara lafi sijjin. Sesungguhnya, kitabnya, catatannya al-fujjar. Catatannya orang yang banyak dosanya. Karena itu disebut dengan fujjar. Fujjar dari kata fajir. Ya, dari kata fajar. Apa fajar itu? Fajar adalah saat cahaya pertama merobek kegelapan malam. Namanya fajar. Maknanya fajara, merobek. Fajarat. Ya. Fajara, merobek. Kenapa disebut waktu fajar? Karena saat itulah kegelapan malam terrobek. Pertama kali. Kalau robeknya makin besar, hilang, gelap, hilang semuanya, sudah hitamnya, jadi subuh. Ya, jadi subuh. Nah, kira-kira begitu. Terus sampai ke duha, terus sampai macam-macam. Oke. Lah, kalau orangnya itu ahli maksiat dan dia tidak peduli dengan maksiat, namanya fajir. Tapi kalau super keterlaluan karena dia banyak melakukan maksiat, namanya fujar. Kalau super duper lagi di atas fujar, namanya fajarah. Sama dengan abror, terus jadi baroroh. Ya, malaikat baroroh. Kita abror. Ya. Kenapa? Karena lebih banyak mana baiknya, manusia atau malaikat? Yo malaikat. Karena itu kalau malaikat, hadis Nabi menggunakan kata baroroh. Al-mahir fil Quran ma'as safaratil kiramil baroroh. Baroroh. Kalau kita innal abroro. Ya. Dari seluruh miliaran manusia nanti ada kelompok yang disebut Allah sebagai abror. Orang yang kebaikannya melimpah. Sama dengan ayat ini ya, disebut dengan al-fujjar. Banyak dosanya ini. Apa kata Allah? Inna kitabal fujjar. Ini catatan kriminal. Catatan orang-orang yang banyak melakukan perbuatan jahat. Di mana? Lafi sijin. Diletakkan di sijin. Ada 3 makna sijin. Yang pertama, ada 2 minimal. 1, sijin berasal dari kata sijen. Sijenun. Apa sijenun? Prison. Ya. Penjara. Gambarannya sebagian ulama menggambarkan seperti kalau kita ke penjara ada bukunya. Sopwai, mau ke siapa Pak? Silakan dilihat Pak. Wah, ada tanya sini gini ruang berapa dan segala macam. Seakan-akan Allah menggambarkan neraka sebagai penjara dan ada catatan bukunya di sana. Namanya sijin. Yang pertama. Yang kedua ada menyatakan sijin dari kata sijil. Ya. Sijil artinya ya satu buku report yang di situ ada catatan. Ya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas sijin adalah kitabnya, kitab yang di situ terdapat semua nama dan seluruh perbuatannya dari orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah SWT. Wama adraka ma sijin, dan kita tidak pernah tahu apa sijin itu. Karena itu Allah menggunakan wama adraka ma sijin. Tahukah kamu? Dengan pengetahuan apa kamu bisa tahu apakah sijin itu? Allah cuma menggambarkan karakternya sijin. Kitabun marqum, kitab yang dicetak, tulisan yang dicetak. Marqum dari kata rokem. Ya, kalau kata Imam Ali As-Sabuni, ya, kata Syekh Ali As-Sabuni, kalau ada baju dibordir, ya, terus dia sudah di situ, nggak bisa hilang lagi, itu namanya marqum. Masih ingat Ashabul Kahfi? Ada tulisan ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Raqim kenapa? Karena nanti ada batu yang ada tulisannya ditimbul. Kalau Anda membuat relief, nah menimbul, nggak bisa dihapus. Udah memang begitu. Namanya raqim. Kalau kita nyebut sekarang prasasti, ya, yang ada tulisannya timbul, ya.
atau kalau tok-tokan namanya dry seal ya. Karena kalau ada stempel, ada yang stempel basah yang bisa dihapus, ada stempel kering yang kertasnya nombol ke atas gitu ya, namanya margum. Jadi ini idenya adalah once malaikat sudah menuliskan amalan kita, dia tidak bisa dihapus, tidak ada cheatingnya, semua ketahuan. Nah ini maulakan tidak bisa cheating, maksudnya proses, dan nanti penulis prosesnya sudah mesti tidak ada kesalahan di dalamnya karena yang menulis malaikat yang pertama. Dan kalau ditulis tidak bisa hilang lagi. Ya, sekarang ada banyak, jangankan di Masya Allah ya, mahasiswa sekarang tidak lulus, ya satu mata kuliah tidak lulus, ikut wisuda. Awalnya kita tidak ngeh, ada satu mata kuliah dia belum lulus, ya tapi sudah lama, 1 semester, 2 semester, 3 semester, lupa kan orang, dah. Tapi sebenarnya catatannya dia tidak lulus, tiba-tiba ikut wisuda. Satu dosen tahu loh, kayaknya ini belum lulus kok mata kuliah saya, kok bisa wisuda dia itu. Dilihat daftarnya ada nilainya, ternyata dia minta bantuan anak IT menjebol, ya masuk ke masuk ke siakatnya kampus, dia ngerubah ngasih nilai sendiri, lulus, ya lulus baru kali itu, wah kurang ajar ya. Misalnya ada, kenapa? Karena tidak markum, tidak markum karena bisa dirubah-rubah programnya. Itu disebut dengan kitabum markum, kitabum markum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tuh catatannya, inna kitabal fujjari lafi sijjin kitabum markum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wail sama celaka, binasalah. Ya. Siapa itu? Al mukadzibin. Mestinya kalimatnya wailun, ya. Lil mukadzibina yauma idzin, terutama pada hari itu, spesial pada hari itu. Apa yang dialami oleh dia mukadzibin, orang yang mendustakan ya. Semua pendusta itu nanti akan sumpek, nanti akan celaka, akan binasa. Di mana dia? Mau di dunia ataupun di akhirat. Pedagang yang didasarkan atas kebohongan tinggal nunggu saatnya, akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Customer akan lari ya, mesti tidak akan ya. Dulu terkenal di Joyoboyo, kalau kita beli nasi di Joyoboyo selalu dimakan oleh itu, apalagi kalau kelihatan orang asing lah, semua yang datang ke Joyoboyo asing, pecel bu sama teh manis berapa? 50.000 gitu. Dulu sering kali begitu. Lama-lama itu mungkin satu orang yang digituin, 2 orang yang digituin, lama-lama semua dari mulut ke mulut. Jangan makan di terminal Joyoboyo, terus ditinggalkan oleh pelanggan. Ya, toko yang ini, misalnya segala macamnya. Itu bahayanya, bahaya dari dusta dalam bisnis. Semua orang yang pelaku bisnis tahu, core dari bisnis adalah trust, adalah amanah. Ya, semua bisnis didasarkan atas amanah. Kalau tidak ada amanah, enggak jalan bisnis. Mesti ditinggalkan, tinggal tunggu kehancurannya. Karena itu Allah menyatakan wailu yauma idzin lil mukadzibin. Tidak saja di dunia, terlebih nanti di akhirat, yauma idzin. Pada di hari akhirat hancur dia. Wailu yauma idzin lil mukadzibin, kata Allah Subhanahu wa taala. Wailu yauma idzin lil mukadzibin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada orang yang mendustakan itu, tidak ada yang mendustakan. Wama menegasi yang paling kuat menggunakan ma, bukan walaisa. Wama yukadzibu, ya, tidak mendustakan bihi, ya, hari pembalasan itu, illa kullu mu'tadin athim, kecuali 2 orang. Mu'tad, orang yang melampaui batas. Athim, orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat, melakukan dosa. Jadi mu'tad orang melampaui batas, dia melakukan dosa, melampaui batas. Yang pertama, athim, penuh dosa. Ada juga yang membedakan, mu'tad adalah orang yang orang yang secara teori dia melampaui batas. Nggak mungkin lah, nggak ada akhirat itu. Tapi athim perilakunya, saat dia melaksanakan apa yang ada di pikirannya dalam bentuk amal, namanya athim. Dia membedakan antara mu'tadin
athim, mu'tadin athim. Maka mana yang lebih baik itu? Selalu ya, kalau kita renungkan, Islam itu selalu menunjukkan keadilan, pertengahan. Nggak boleh kita ngambil lebih atau mengurangi satu sama lain. Karena kebaikan apapun selalu ada yang di tengah. Menarik berkaitan dengan yang tengah itu ya, atau yang adil, bukan melakukan tatfif. Apalagi mengurangi dalam jumlah yang banyak, jumlah yang sedikit saja sudah dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan misalnya, yang menarik juga untuk direnungkan, bahkan Rasul menyatakan man ghassana laisa minna. Semua orang yang curang dia bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW dalam berdagang. Ya, kalau kita niati berdagang dengan yang baik tanpa mencurangi, ya, melebihkan atau mengurangi, sesungguhnya kita juga sedang melakukan ibadah. Ya, melakukan ibadah di dalam perdagangan, Kita ini mestinya harus menunjukkan, malu kita ini rasanya sebenarnya, karena kita ini dipilih oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Bayangkan ya, coba renungkan lagi, Allah di ayat 143 surat Al-Baqarah, Allah menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Kata Allah SWT, wa kadzalika, dan seperti itulah ke siapa? Umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena sekarang orang Nasrani dan orang Yahudi udah selesai dia tidak bisa lagi dijadikan contoh. Karena itu Allah menyatakan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Ya, tilka ummatun qad khalat. Dia sudah umat terdahulu yang udah selesai, dia gone. Udah selesai umat yang terdahulu itu. Tidak bisa lagi dia dijadikan contoh, Nasrani sama Yahudi. Kenapa kok tidak bisa dijadikan contoh? Karena dia tidak imbang. Karena dia cheating. Apa bukti ketidakseimbangan? Satu, orang Yahudi selalu fokusnya ke materi terus. Materi terus. Bahkan dia jualan ayat Allah hanya untuk urusan materi. Ayat yang turun berkenaan dengan wala tastaru bi ayatillahi tsamanan qalila, rujukannya kemana? Ulama Yahudi. Karena kalau dia ini maknanya begini ya, tergantung wani piro sampean. Ya. Itu yang menjadi tradisinya orang Yahudi, para rabainya yang korup. Karena di otaknya adalah uang dan uang. Apakah itu juga Ustadz yang membuat kekayaan dunia ini dipegang oleh orang Yahudi? Wallahu a'lam. Orang Yahudi itu orang Madiyun. Ya, orang Madiyun ya. Materialis mereka, Madiyun ya. Orang materialis. Lawannya orang Nasrani. Orang Nasrani itu serba spiritual agamanya, enggak ada yang materi. Bahkan ojo kawin, semua yang materi-materi ditinggalkan karena dunia ini penjara. Anda di sini ini karena menanggung dosa warisan dari sana itu. Karena itu kamu harus, ini sengsara, ini bukan tempatmu nanti sana di surganya Bapak sana. Ini susah, semuanya orientasi. Kalau Nasrani ke spiritual terus, kalau Yahudi ke material terus, nggak imbang. Nah, kita ini jadikan umat pertengahan oleh Allah. Karena agama yang awalnya imbang itu menjadi tidak imbang. Di tangan siapa? Dua-duanya ini. Yang satu ke materi, yang satu ke spiritual. Satu cirinya kelompok sebelumnya itu. Apa ciri yang berbeda kedua? Yahudi ahli ilmu, tapi tidak pernah beramal. Orang rahib-rahibnya Yahudi, orang Yahudi alim-alim. Bahkan dia hafal Taurat, dia tahu ciri-cirinya Nabi Muhammad presisi, dia tahu. Ya'rifuna Allah ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Dia tahu Nabi Muhammad sebagaimana dia tahu anak-anak mereka sendiri. Alim-alim, tapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Sementara Nasrani dia tidak punya ilmunya, tapi beramal terus. Sampai kita melihat sekarang ini, dia tidak tahu benar ndak akidah saya ini. Dia nggak tahu, dia bikin sendiri. Cirinya di sini, satu dia punya ilmu beramal, yang sini beramal tanpa berilmu. Ya. Dan macam-macam semuanya. Dan kita dipilih oleh Allah karena mereka ini sudah tidak bisa. Dia tidak bisa. Dan kita ini menarik kalau kita perhatikan ya, menarik. Lihat, sebelum ayat 143, Allah cerita tentang Nabi Adam, Bani Israel, terus Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sebelumnya dikisahkan tentang manusia itu ya akan jadi 3 saja. Kalau tidak jadi mukmin, jadi kafir, atau jadi munafik. Ya, setelah jadi 3 Allah ngasih cerita, kamu itu awalnya dari Nabi Adam loh. Kamu punya potensi dikasih oleh Allah namanya wa'allama Adam al-asma. Tapi hati-hati, ada setan yang menggoda kamu. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan terjatuh loh. Adam saja bisa digoda oleh setan, apalagi kamu. Tapi it's okay. Kalau kamu nanti dalam melakukan kehidupanmu, kamu tergoda oleh setan dan kamu melakukan kesalahan, it's okay, kamu masih bisa bangkit, asalkan taubat. Oke, setelah itu dipilihlah, karena agama ini bukan hanya individual, kita punya 2 tugas. Satu, tugas berdakwah secara individual, yang kedua ini yang berat, tugas dakwah secara kolektif. Kita ini harus menunjukkan sebagai umat, bahwa kita inilah teladan bagi seluruh umat manusia. Tugas kolektif, itu yang paling berat. Sumpah kita kalau mikirin itu. Dipilihlah yang pertama Bani Israel sebagai contoh teladan. Living example for humanities. Semuanya dikasih contohnya. Berhasil Bani Israel? Enggak berhasil. Setelah enggak berhasil, Allah cerita tentang Nabi Ibrahim. Nanti kalau enggak percaya sama Waco Al-Baqarah sampai 143. Karena tengah-tengahnya 143 Al-Baqarah itu. 286 dibagi separuh 143. Lah, setelah tidak berhasil diceritain siapa? Nabi Ibrahim diuji oleh Allah berbagai macam, digoda setan, tergoda dia? Enggak, sukses. Setelah sukses dijadikan apa Nabi Ibrahim? Pemimpin, contoh bagi siapa? Seluruh dunia. Inni ja'iluka linnasi imama. Imama, dia dijadikan imam. Setelah Nabi Ibrahim selesai, Allah cerita tentang kita. Karena Allah mengangkat kita sekarang. Look, tilka ummatun qad khalat. Dia udah habis. Yahudi Nasrani sudah habis. Ini Anda bisa lagi jadi contoh. Agama jadi berubah semuanya. Bahkan dia bikin agama sendiri. Namanya Yahudi, namanya Nasrani. Bahkan Allah menyatakan, apakah kalau kamu mengklaim, kata dia, qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, kata orang Yahudi. Kamu kalau mau dapat hidayah jadilah Yahudi. Kamu kalau mau dapat hidayah jadilah orang Nasrani. Al-Quran mengkritik, memangnya kamu beriman itu, Musa, Isa, Ibrahim, semuanya itu, memangnya dia orang Nasrani? Memangnya dia orang Yahudi? Kamu mengklaim hidayah itu kalau ada dalam agama yang kamu ciptakan namanya Yahudi? Karena kamu sudah melakukan tahrif, perubahan-perubahan, apakah kalau, dan segala macamnya. Allah menyatakan, Ibrahim itu hanifan musliman. Allah menunjukin terus, Allah giliran Allah mengangkat kita. Sekarang dipisahkan kita semuanya dari umat yang terdahulu itu. Apa yang pertama dirubah oleh Allah? Kiblat. Kamu sekarang tidak boleh lagi mengkiblat ke orang Yahudi. Dulu sama kiblatmu. Orang Yahudi masih oke. Ya, sekarang sudah tidak bisa lagi. You Muhammad dan umat Islam sekarang kamu saya angkat. Diinaugurasi oleh Allah. Kita dipilih, bayangin sekarang renungkan. Kita seringkali ngiri sama orang Yahudi. Hebat orang Yahudi Ustaz ya. Memang ya, dia kan orang pilihan. Wafaddalnahum ala kathirin. Sekarang saya kasih tahu, Anda adalah orang pilihan Allah. Jangan pernah menyangka kita orang Islam ini bukan orang yang hebat. Kita dipilih oleh Allah SWT. Sebagaimana yang sering saya omongkan, huwajtabakum wajahidu fillahi haqqa jihadi, huwajtabakum. Allah memilih kalian. Allah memilih kita sebagai orang Islam. Sebagaimana Allah memilih orang Bani Israel. Sekarang ini pilihannya jatuh ke kita sebagai umat Islam. Untuk apa pilihannya? Lihat, litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu 'alan nasi syuhada'a 'alan nas. Agar kita ini nanti menjadi saksi bagi siapa? Seluruh umat manusia. Allah sudah ngasih satu contoh sekarang. Lihat, bayangin ya, kalau Anda mau saya angkat, jadi misalnya Ustadz Heri. Misalnya Ustadz Heri bilang, oke, saya mau resign jadi ketua Nurul Hayat, direktur Nurul Hayat. Saya mau milih, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Kelemahannya ini. Potensinya ini. Ujiannya nanti begini, kalau kamu gagal nanti caranya begini. Nanti kalau kamu jalan sukses kamu akan begini. Semuanya kasih tahu. Terus kamu diangkat menjadi ketua. Enak enggak? Enak, karena sudah semuanya sudah ada keterangannya. Bandingkan dengan orang yang dari kasih apa-apa, moro-moro diangkat, aku ngelakoni apa mboh. Apa tugas saya nggak tahu, mikiro dewe wis. Ya, susah, kita nggak tahu kita pekerjaan yang kita apa dan segala macamnya. Kayak orang-orang yang jadi DPR itu loh, dia nggak tahu.
Kebanyakan sepokok menikmati ya, ada mobil baru, tabrak listrik terusnya misalnya ya. Wallahu a'lam ya. Tapi yang menarik adalah lihat caranya Allah mengangkat kita. Sayangnya orang Islam tidak mau belajar surat Al-Baqarah. Padahal itu lihat, kenapa sih Al-Baqarah diletakkan di surat kedua setelah Al-Fatihah? Karena dengan surat Al-Baqarah kita tahu ngapain kita di dunia ini. Untuk apa kita di dunia ini? Dan maunya kemana? Apa tugas kita, misi kita sebagai umat Islam? Itu di surat Al-Baqarah, karena itu diletakkan di surat kedua setelah Al-Fatihah. Sayangnya kita tidak pernah menyadari itu, gitu loh. Padahal itu tugas besar kita. Kita menjadi pensaksi. Nanti nasib kita sama dengan Bani Israel. Kalau kita mengalami seperti Nabi Adam, cepat-cepat taubat, merubah diri, terus, insya Allah masih diterima oleh Allah. Tapi kalau kita akan menjadi Bani Israel, nyungsep kita. Allah bisa menyatakan kunu kirodatan khashiin, jadi kera kamu. Kalau kita sukses, kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, memang kita menjadi contoh, pemimpin, leader bagi seluruh umat. Allah menyatakan liyakuna syuhada 'alan nas, agar kita ini menjadi witness. Maksudnya, kita ini harus menampilkan diri Islam kita. Ke siapa? Masing-masing kita harus menunjukkan, karena itu dakwah individual, karena kita dipilih oleh Allah menjadi orang Islam. Yang kedua yang paling berat adalah kita diminta oleh Allah untuk menjadi umat yang menampilkan Islam itu. Sehingga orang bisa belajar dari kita. Yang selalu berada di pertengahan, kita tidak fokus ke materi, tidak fokus ke spiritual, tapi dua-duanya. Kita bukan yang fokus pada knowledge, yang sana fokus pada amal, kita dua-duanya, ilmu dan amal. Terus, karena selalu kita berada di tengah, namanya ummatan wasata. Ummatan wasata. Ya, umat pertengahan. Yang menarik, yang di tengah selalu yang paling penting. Tubuh kita, yang paling di tengah adalah jantung kita. Dan itu yang paling penting. Karena itu menjadi yang di tengah berarti menjadi yang terbaik. Sekarang renungkan. Apakah keluarga-keluarga Islam adalah keluarga-keluarga yang terbaik? Yang orang kalau kepingin bagaimana ya keluarga yang paling terbaik, itu loh lihatnya keluarga orang Islam. Yang kedua, apakah sistem pendidikannya orang Islam adalah sistem pendidikan yang sudah terbaik? Kalau semua orang nanti bilang, kalau kamu mau tahu pendidikan, lihatlah negara-negara Islam itu pendidikannya. Kalau kita ngeliat politik, mestinya lihatlah politiknya orang Islam. Kalau kita ngerunkan, kalau kita ngeliat dagang, lihatlah dagangnya orang Islam, tidak ada cheating di dalamnya, jujur. Kalau belum, Masya Allah, siapa nanti yang bersaksi? Rasulullah SAW. Lihat lanjutan ayat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasul 'alaikum syahida. Rasul nanti bersaksi di yaumul kiamah. Ini umatmu Muhammad. Pilihan loh ini. Kok begini kelakuannya? Nabi Muhammad dengan sedih menyatakan sebagaimana dilukiskan dalam surat Al-Furqan kalau saya tidak keliru. Ya Rabb, inna qaumi, benar ya Allah. Kaumku itu menjadi begitu, kenapa? Ittakhadhu hadzal Qur'an, karena dia mengambil Quran mahjuro, ditinggalkan Al-Quran. Dia hidup, dia tidak menjadi ummatan wasatan. Mestinya kalau dia ummatan wasatan, ini caranya, Quran caranya. Tapi dia menggunakan cara yang lain. Islam tadi jadi kapitalis, Islam tadi jadi komunis, Islam jadi yang lain. Itu yang menarik untuk kita pikirkan. Pikirannya sama dengan orang Yahudi, sikapnya sama dengan orang Nasrani, lebih berpolitik seperti politiknya bukan Islam, dan segala macam culas di dalamnya, berdagang semuanya penuh kemunafikan, penuh, dan ini yang menangis gila kalau mikirin itu. Dan Allah mengingatkan kita, fungsi kita itu kapan? Setiap tahun, setiap Ramadan diingatkan lagi, setiap Ramadan diingatkan lagi. Itu yang dimaksud dengan litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Karena itu mutaffifin, mestinya siapa yang stand up paling awal? Orang Islam. Karena dalam bisnis tidak ada kayak begitu itu. Enggak ada. Itu maunya. Kita ini jadi contoh dalam berbagai bidang. Dan itu menjadi PR kita semuanya. Kalau mau jujur sekarang ada yang jadi contoh di kalangan umat Islam? Belum ada. Secara individu mungkin iya. Tapi secara kolektif, dakwah kolektif kita terhadap umat, sebagaimana tuntutan surat Al-Baqarah, liyakuna 'alaikum syahida 'alan nasi syuhada 'alan nas, belum.
Belum. Sistem pendidikan kita bobrok, sistem politik kita bobrok, ya, dan segala macamnya. Dan segala macamnya. Bayangkan zaman sahabat, semuanya istimewa. Rasul berani mengirim surat kepada negara-negara yang lain bahwa you masuk Islam, insya Allah kamu akan bahagia gini. Kenapa? Karena semuanya jadi. Zaman sahabat Anda mau lihat pendidikan, lihatlah sahabat Nabi. Mau ngelihat, wah, kayak begitu gagah Nabi Muhammad. Sekarang, siapa yang bisa menunjukkan? Siapa yang menunjukkan? Dan itu yang harus kita renungkan berkenaan dengan mutaffifin, berkenaan dengan fungsi kita sebagai ummatan wasata. Sebagai ummatan wasata. Kita lanjutkan sedikit, 5 menit lagi mungkin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidak ada yang berdusta kayak begitu itu. Tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya kalau nanti dia akan dibangkitkan ya lagi, dan kemudian semua catatan amal itu akan direkam oleh Allah, kecuali 2 orang, mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Allah menyatakan apabila dibacakan untuk mereka, lihat kalimatnya semua dibikin pasif. Karena tidak mau, seakan-akan Allah menjauhkan dari siapa yang membacakan. Tidak tahulah siapapun yang membacakan. Idza tutla alaihi, kalau dibacakan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat Allah SWT, qala, dia berkata asatirul awwalin. Asatir, ya, kalau bahasa sekarang mungkin kayak mitos, mitologi, cerita-cerita legenda yang enggak ada rujukannya, enggak ada kenyataannya, asatirul awwalin. Kalau kita ngomong kayak Mahabharata, Anoman dan segala macam, itu kan enggak ada kenyataannya, Ustaz. Itu kan omongan orang dahulu aja. Siapa yang ngomong kayak begitu itu? Dulu orang-orang kayak begitu. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya. Qala asatirul awwalin, dongengan orang-orang terdahulu. Dan bahkan yang menarik sampai detik hari ini, orang yang mengingkari Al-Quran masih ngomong kayak begini nih. Para orientalis masih banyak menyatakan itu sebenarnya dongeng yang dibikin oleh orang-orang Arab. Kenyataannya nggak ada, fiktif semuanya. Subhanallah ya. Kenapa? Lihat ayat Al-Quran menyatakan, karena Allah menyatakan idza tutsla. Sampai hari ini apabila dibacakan kepada mereka, mereka masih, orang-orang yang tidak percaya sama Al-Quran, dia masih menyatakan qala asatirul awwalin. Apa sebenarnya? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Enggak, sebenarnya apa sih? Kenapa orang bisa begitu itu? Karena sebenarnya hatinya sudah berkarat. Masya Allah ya. Allah menyatakan sebenarnya yang salah sebenarnya bukan waktu orang itu berbuat kesalahan sampai dia kok bisa punya watak begitu, itu kenapa? Karena hatinya sudah berkarat. Lihat kalau Al-Quran menyatakan ya, setan saat kita melakukan maksiat, sebagaimana dalam hadis ya, idza adnaba 'abdan dzamban ya, maka ada tertulis ya, nuqtatun sauda, ada bintik hitam di hati kita, 1. Terus kalau dia melakukan lagi, 1 bintik lagi. Tapi kalau dia istighfar, dia minta maaf kepada Allah, thuqilaan, dihapuskan oleh Allah. Tapi kalau dia terus melakukan maksiat, tambah banyak, fadzalikar ron. Ya, maka itulah yang disebut dengan ron. Nayeng, apa nayeng itu? Karat, nayeng ya. Karatan, itu disebut dengan karat. Kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, ada yang menarik dalam Al-Quranul Karim ya. Setan itu menggoda kita macam-macam modelnya. 1, misalnya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, yang paling awal setan menggoda kita itu adalah namanya nazghun. Nazghun itu koyok sampean di samping saya, terus saya ilik-ilik ini, ayolah, ambillah, namanya nazghun. Masih ada jarak, ya, tapi kita misalnya ada mangga situ, udahlah, ambil aja lah. Atau misalnya, ya, kita ini ada teman A menjadi ketua apalah, saya sekretarisnya. Ada orang mau nyogok dia ndak ambillah, namanya nazghun. Setan itu nggoda pertama itu masih jauh dari kita, ya. Bahkan nazghun itu bisa menggoda siapa? Hatta Nabi bisa digoda.
setan dengan cara yang nazghun itu. Fa imma yanzaghannaka, kata Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'in billah. Ya, kalau setan choking begini itu, iling, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lari setan. Ya apa itu sikat honda ya. Nah, itu namanya nazghun. Belum kuat ke hati. Itu pertama kali setan godain kita. Macam-macam. Wis liriin dia ghadul basar. Wah, yurek njero atine ngomong, ndang on. Ini namanya nazghun. Oke, yang pertama. Naik kedua namanya massa, ya, memegang. Jadi lek mau setan sih jendul. Sekarang udah megang dia. Ya. Massathumus syaiton. Ya. Nah, ini yang kedua. Sekarang menarik, sudah di Al-Quran menyatakan innalladzina taqau, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massathum, apabila menyentuh, idza massahum taifun, apabila sekelompok minasyaiton, dari kalangan setan menyentuh mereka. Padahal siapa ini? Orang bertakwa loh, Rek. Makanya kalau nazghun tadi hatta Nabi masih bisa. Tapi tidak tergoda karena a'udzubillah lari setan. Ya. Makanya imma yanzaghannaka ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini innalladzina taqau, orangnya sudah bertakwa ini. Orang yang bertakwa masih digoda setan. Di mana kedekatan setan masih bisa menggoda. Massahum ta'ibun syaitan tadzakkaru. Dia ingat kemudian zikir sama Allah, lari setannya. Tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga lamasa. Lamasa itu kalau megangnya sudah lama sampai you merasa kehangatan. Ya, karena itu mazhab yang lain menyatakan aula mastumun nisa, artinya yang membatalkan wudhu itu kalau menyentuh sampai timbul birahi, terasa kehangatannya. Tapi kalau ngene tok ya enggak. Ya. Nah, cuman kan bagaimana Ustadz ukurannya menyentuh andung birahi atau enggak kan susah. Apalagi tiap orang beda-beda. Ya. Kalau anak pondok, jangankan lama, mas pun gini wis langsung, ya. Kenapa? High voltage, ya, misalnya. Karena dia tidak pernah tahu gambar yang porno, nggak tahu apa, dia terproteksi dirinya. Sehingga, wah, saya masih ingat zaman saya di pesantren, bebarengan saja yang sana dari perempuan, pondok yang perempuan, laki-laki, wis berebes milih, ayo orang itu karena emang dipisahkan. Ya, apa ukurannya? Bagi anak yang sudah sering pacaran, ciuman, ngene yang dono anget-angetnya tetep aja ini biasa aja. Ya toh? Karena dia ingin something more. Dia ingin yang lebih, baru dia meningkatkan birahi. Ya toh? Bahkan orang-orang yang sudah itu, bahkan istri, bayangin orang-orang di Alexis, hatta ngeliat bugil masih belum birahi. Masya Allah lah yang kok yang gini misalnya. Allah, beda-beda tingkatannya. Karena itu Imam Syafi'i menyatakan, ya ada ikhtiyat kalau Imam Syafi'i. Udahlah, pokoknya nyentuh, udahlah batal. Ya, Imam Syafi'i. Yang lain enggak, dimasihin, itu kalimat simbol, maksudnya berhubungan badan. Ya. Nah, setan itu step yang ketiga dia sudah lamasa. Kalau tadi jendul, kemudian sekarang begini, sekarang dia udah, berarti wis dirangkul wonge. Tambah abot. Yang ketiga dia sudah mulai jatuh cinta. Sama siapa? Setan. Seneng dia sudah, sama perintahnya setan jadi seneng. Itu yang keempat sekarang. Yang keempat modelnya dia sudah begitu itu. Dan itu sudah bahaya ya. Sudah bahaya kalau kayak begitu itu. Misalnya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, saya singkatkan saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalladis tahwathu syayatin fil ard hirana lahu. Dia sudah bingung, udah kayak intoxicate, kayak dia sudah kayak orang ngedrak, terus dia tidak bisa lagi kecuali minta lagi kayak begitu. Itu levelnya udah di situ dia. Dan yang paling terakhir dia sudah dikuasai setan. Nah, kalau sudah dikuasai setan, itulah yang disebut dengan ron. Nah, yang paling terakhir dia juga istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Kata Al-Qur'an kan istahwadha alaihimus syaitan, setan sudah mengalahkan mereka.
Kalau tadi masih dijendul, lihat tahapannya perubahannya orang berinteraksi dengan setan. Ya, pertama masih berjarak, setannya masih dari jauh-jauh, mungkin hanya bisiki, take it. No, a'udzubillahi lari dia. Yang kedua sudah, take it, misalnya. Ya apa ya, mulai. Yang ketiga udah lama ayo dong tiketnya. Yang keempat mulai dia bingung tak wis. Aduh kalau ndak ada ya apa ya dan segala macamnya. Keempat dia sudah dikuasai. Dia menjadi tentaranya setan. Masya Allah ya, kata Allah SWT yang di surat Al-Mujadalah, surat Al-Mujadilah ayat 19, dia sudah istahwada alaihimu syaitan, dia dikuasai oleh syaitan. Fa'ansahum dzikrallah, dia lupa sudah mengingat Allah. Ya, dia menjadi apa? Menjadi ulaika hizbus syaitan, dia menjadi tentaranya setan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun, sesungguhnya ingatlah tentaranya setan dialah yang rugi. Dialah yang rugi. Itu yang disebut oleh ayat yang kita bacakan, kalla, kata no. Sebenarnya yang membuat dia berdusta itu bukan karena logika pikirannya, bukan karena dia teksnya bertentangan dengan pikirannya, no. Karena dia sekarang hatinya sudah menjadi karat. Kenapa hatinya menjadi karat? Karena dia terus menumpuk maksiat sampai kemudian berkarat. Itu yang disebut dengan kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun, diakibatkan dari amalan yang dia lakukan. Makanu yaksibun. Ayat 15 sampai terakhir insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Singkatnya adalah ayat ini menegaskan bahwa Islam memberikan aturan kepada kita tidak hanya dalam urusan beribadah kepada Allah dan urusan akidah, tapi urusan kita dealing dengan orang lain. Kita diminta oleh Allah untuk bersikap jujur dalam timbangan, dalam apapun saja, terutama dalam kita berjual beli, ya, berbisnis. Karena itu adalah bagian dari aturan Allah SWT. Dan kalau kita sudah lupa itu semuanya, itu tanda bahwa sebenarnya kita sedang pelan-pelan hati kita makin menghitam hingga sampai kemudian berkarat. Kalau sudah berkarat, kita sebenarnya sudah beralih tidak menjadi hizbullah. Ala inna hizballahumul muflihun, tentara Allah yang akan menang dan bahagia dan sukses. Pelan-pelan kalau orang sudah terlalu banyak dosa, terus dia tumpuk, neraka sijin, neraka jahim tempatnya, dan kelak sebagaimana Al-Quran menjelaskan, dia akan menjadi tentaranya setan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Ada pertanyaan atau langsung diakhiri? Langsung saja, ya. Itu saja yang bisa kita tadabburi dari surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang jujur, orang-orang yang mengharapkan pahala datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, para sahabatnya, orang-orang abror yang kelak semuanya kita mendapatkan kebahagiaan karena memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.